Halo semua, kembali lagi sama gue Jimmy dari Audio Center, di mana channel Audio Center membahas tentang home audio seperti karaoke system, home theater system, hi-fi system, dan sistem lainnya. Oke, di video kali ini gue akan membahas salah satu brand ternama, bahkan di luar negeri juga sudah meluas ya. Nah, yang sebelum-sebelumnya juga kita sudah pernah bahas yaitu brand JBL. Tapi JBL ini beda dari yang lain, yaitu JBL khusus untuk hi-fi-nya ya guys ya. Jadi yang sebelumnya kita bahas seperti soundbar, portable speakernya seperti party box, dan lain-lain. Di video kali ini gue akan membahas speaker aktifnya, yaitu JBL by Harman, tapi ini khusus yang hi-fi-nya, yaitu yang namanya JBL L75MS. Ya, 75MS ini dibilang kategori portable streaming speaker aktif. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Audio Center. Mau tahu selanjutnya seperti apa? Mari kita unboxing. Something in my eyes, I cannot see your lies. You think that I'm surprised? Fall back into your trap, send me your eyes. Don't you think it's time for something else? Nah, itu dia guys, video unboxing dari JBL L75MS. Kalian sudah lihat kan seperti apa unboxingnya? Di depan gua saat ini adalah barangnya, yaitu JBL L75MS dengan bentuknya yang panjang dan dibilang JBL ini unik ya, karena dia jatuhnya klasik desain yang seperti terdahulunya juga sama seperti itu. Nah, gue kali ini pertama-tama akan membahas dari kelengkapannya terlebih dahulu. Nah, kelengkapannya seperti apa? Itu boleh kita lihat di sini, nggak banyak sih kelengkapannya. Pertama-tama ada dari manual book dan safety instruction. Jadi manual booknya nggak banyak ya di sini. Manual booknya itu kayak cuman penjelasan verify box content and determine speaker location. Dan poin ketiganya ini dia memberikan penjelasan poin-poin untuk inputnya seperti apa aja. Di halaman berikutnya juga kurang lebih cuman fitur-fitur yang seperti koneksinya seperti apa. Dan video dan ke belakang-belakangnya ini kurang lebih sama, ini seperti untuk translate ke bahasanya aja. Yang kedua itu ada yang safety instruction, kurang lebih sama seperti manual book, cuma ini penjelasannya cara penggunaannya aja sih gitu ya. Dan yang kedua itu ada di box dalam ini, kita lihat isinya. Oke, di sini gue lihat ada remote control. Ini gue kasih buka ke kalian seperti apa remote-nya. Oh, dia warnanya silver gitu guys, dan tombolnya juga nggak banyak, cuman tombol on, mute, volume, and then tombol pause, next video, next lagu, and next and before lagu. Kemudian tombol-tombol umumnya ya, HDMI, musik, phono, dan lain-lain. Jadi remote pada umumnya. Kemudian ada baterai. Sini ada baterai dengan pencongkel baterainya. Jadi di sini udah tersedia pencongkel baterainya warna hitam. Nanti di kamera dikasih lihat. Dan ada baterainya 2. Dan di berikutnya ada 3 kabel ternyata guys. Isinya cuma kabel-kabel ya. Pertama kabel 2 bulat atau yang biasa disebut EU plug. Itu yang biasa digunakan sehari-hari kita. Itu untuk Indonesia, region Indonesia. Yang kedua, kabel kedua. Oh, ini sama guys. Cuman bedanya yang ini warna putih,
Ini warna hitam, kurang lebih sama. Dan kabel terakhir ini colokan 2 gepeng. Jadi kalau misalkan stop kontak kalian pakai colokan 2 gepeng ini, bisa pakai yang ini. Sama aja. Kalau kabel itu nggak ada pengaruhnya. Oke, habis. Ini nggak ada lagi. Jadi kelengkapannya itu aja. Sayangnya belum ada tersedia kabel-kabel seperti kabel HDMI, kabel Pono. Coba kalau misalkan JBL menyediakan kabel itu, kita nggak perlu beli lagi. Jadi kalau kalian pengen beli kabel seperti HDMI, kabel Pono atau RCA, itu kan harus pembelian terpisah. Nah, itu adalah kelengkapan dari JBL L75MS. Nah, tadi kalian sudah lihat kan kelengkapan dari JBL L75MS. Berikutnya gue mau bahas dari spesifikasinya. Nah, spesifikasi yang pertama untuk materialnya itu seperti kalian lihat di depan gue saat ini full solid kayu. Jadi dia nggak ada tempelan stiker atau gimana. Ya, ini kalau kalian dengar sendiri ketokan gue, ini full solid kayu ya guys ya. Dan yang berikutnya dimensi dari JBL L75MS. Yang penasaran nih gitu. Nah, pertama untuk tingginya itu sekitar 21,6 cm. Kedalamannya itu sekitar di 28,7 cm. Dan lebarnya itu sekitar di 79 cm. Nah, jadi untuk ukuran ini lumayan besar, tapi dia cukup dibilang portable juga. Karena ini termasuk speaker aktif yang premium ya, buat gua sendiri gitu. Berikutnya, gua mau bahas untuk dari bagian depannya. Tapi sebelum itu gue harus ke depan dulu. Jadi kalian juga bisa lihat seperti apa. Nah, ini adalah bagian depan dari JBL 75MS. Yang hitam-hitam ini adalah grillnya dari JBL tersebut. Nah, ini grillnya gue lepas ya. Jadi lepasnya gampang, tinggal digeser aja ke kanan. Dan kalian bisa lihat materialnya seperti biasa plastik. Dan dengan didesain belakangnya heksagon jaring-jaring. Oke sih, bagus. Dan di tampilan tengahnya ini logo JBL warna orange yang kesannya lebih premium. Dan ini busa-busa seperti biasa yang dimana didesain kotak-kotak seperti JBL zaman dulu klasik. Makanya kenapa dinamainnya JBL klasik. Oke, berikutnya gue mau bahas dari depannya. Si JBL 75MS ini mempunyai dua woofer dengan ukuran 5,25 inch yang terbuat dari cone woofer. Oke, ini yang 5,25 ya. Jadi dia dual cone woofer. Berikutnya dia mempunyai dua dengan drivernya 1 inch, yaitu terbuat dari aluminium dome woofer. Nah, bagi yang penasaran, ini adalah ukuran dari aluminium 1 inch woofernya. Nah, terus yang berikutnya dia unik. Dia ada mid-range-nya dengan ukuran 4 inch. Bagi yang penasaran mid-range-nya, ini mid-range-nya. Ukurannya 4 inch. Terbuat dari driver cone. Ini 4 inch. Ya, kalian bisa lihat itu bagian depannya. Dan berikutnya, untuk si powernya ini, dia terpisah guys. Jadi, untuk power dari 5,25 inch ini, powernya 125 watt. Kemudian senternya itu sebesar 50 watt. Dan drivernya ini ada wattnya juga sebesar 25 masing-masing. Jadi kalau ditotalin sekitar 350 watt. Itu dari powernya. Nah, berikutnya gue mau masuk ke fiturnya. Bagian penasaran fiturnya, pertama-tama gue mau jelasin nih bagian atasnya. Bagian atasnya itu seperti biasa ada tombol volume, min, dan plus. Di tombol tengahnya itu untuk memilih si source. Jadi kalian bisa pilih source HDMI, Bluetooth, Pono, atau kalau di sini dia jelasin network dan aux. Ya, itu untuk dari source berikutnya di tombol tengahnya ini. Nah, masuk ke fitur. Fiturnya itu tadi gua sempat jelasin beberapa. Yang pertama dia mempunyai Bluetooth dengan versi 4,2. Dan yang berikutnya dia mempunyai
input HDMI, yaitu HDMI ARC. Dan yang ketiga, dia mempunyai itu LAN. Jadi kalian bisa pakai LAN atau WiFi. LAN-nya itu buat internet, seperti kalian bisa pakai Spotify, Connect, dan lain-lain. Berikutnya itu ada Google Home. Jadi kalian Google Home itu bisa pakai Android. Fungsinya apa? Untuk connect ke salah satu, misalkan kalian mau dengerin pakai Spotify, itu langsung connect. Berikutnya ada AirPlay. AirPlay-nya versi 2. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian punya iPhone atau Apple tipe lainnya, itu bisa langsung connect menggunakan Spotify atau Tidal. Nah, itu fitur-fiturnya. Sekarang gue mau jelasin bagian belakangnya si JBL L75MS. Tapi sebelum itu, gue putar dulu ke belakang agar tampilannya bisa di depan. Jadi ini gue singkirkan. Kemudian ini gue puter. Ini agak berat ya guys ya. Nah, di sini adalah tampilan belakang dari JBL L75MS. Ini bahannya sih oke. Besi ya. Dan berikutnya ada power cable. Power cable-nya menggunakan yang 8. Tadi kita udah bahas dari kelengkapannya. Kalian bisa menggunakan power cable dari kelengkapan tersebut. Berikutnya ada tombol on off. Jadi sebelum dinyalakan, masukkan dulu kabel power, baru tombol on. Nah, ini untuk off-nya. Oke. Untuk belakangnya sama ya, kayak di yang gua sebutin di fitur-fiturnya. Ada HDMI ARC, kabel HDMI belum termasuk, jadi kalian harus membeli yang terpisah. Yang kedua ada Pono. Pononya ini tipe MM, nggak bisa untuk tipe MC. Kabelnya juga belum termasuk, tapi biasanya di turntable udah termasuk. Jadi kalian tinggal plug and play aja dan pindahkan source-nya ke Pono. Oke. Dan berikutnya ada sub out. Nah, jadi sub out ini berfungsi untuk penambahan additional optional kalian tambah subwoofer. Jadi kalian bisa pakai subwoofer tipe apa aja, tapi subwoofernya harus yang aktif menggunakan kabel RCA, dan itu sekali lagi tidak ada di kelengkapan JBL L75. Jadi harus terpisah pembeliannya. Oke, di sini kalian ada lihat ada bass kontur. Bass kontur ini dia ngejelasin ada di 0 dB dan minus 3 dB. Fungsinya untuk bassnya sih. Jadi kalian mau bassnya yang rendah atau tinggi, ya kalian switch aja. Kalau misalkan mau min 3 dB, tinggal geser ke kiri. Atau misalkan 0 dB, geser ke kanan. Sebenarnya ini default aja di 0 dB. Nggak usah di 3 dB. Oke, tombol berikutnya ini ada reset. Jadi tombol reset ini berfungsi untuk mereset factory settingan kita. Misalkan dia ada problem atau gimana, itu kalian bisa reset langsung. Di sini resetnya. Cara meresetnya adalah ditekan selama 5 atau 6 detik sampai nanti di atasnya itu ada lightning putih yang kedip-kedip, baru kalian lepas. Di sini ada servisnya. Servis ini untuk digunakan firmware ya, update ya. Jadi ini berfungsi untuk ke firmware yang versi terbaru gitu. Oke. Yang terakhir ada LAN dan USB. LAN network ini yang seperti gue bilang, dia buat internet atau WiFi. Nah, WiFi-nya ini berfungsi untuk yang tadi gue sebutkan di fitur-fiturnya seperti Spotify, Tidal, atau Apple Music atau streaming lainnya itu bisa. Dan di sini ada USB. Kalian bisa pakai USB yang arahnya ini dia bilang ke service arahnya. Jadi USB ini nggak bisa untuk USB audio ya. Jadi ini untuk USB firmware update. Nah, ini adalah kelengkapan dari ini adalah fitur-fitur dan tampilan belakang dari si JBL L75MS. Gitu. Nah, sekarang kita langsung dengerin suaranya aja yuk. Seperti apa? Seperti untuk tipe JBL L75MS ini. Let's go. I'm so cold. Yeah, my heart's sinking.
like a storm. I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a storm. I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a storm. Oh, honey bunny, sugar bunny. White collar, white collar, white collar, white. Oh, honey bunny, sugar bunny. White collar, white collar, white collar, white. It's such a feeling, you believe that you found the truth, yeah. It's such a feeling, you believe that you found the view, yeah. Your soul is a burning fire. Your heart doesn't shine the wire. Oh, honey bunny, sugar bunny. White collar, white collar, white collar, white. Oh, honey bunny, sugar bunny. White collar, white collar, white collar, white. A white collar, she's probably asleep. Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti. Pero te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti. Pero te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti. Nah, itu dia guys, suara dari JBL L75MS. Gimana menurut kalian suaranya? Kalau gue pribadi overall, JBL L75MS ini hi-fi banget ya. Jadi sesuai dengan yang diinformasikan di websitenya sendiri, bilang ini speaker untuk tabletop streaming loudspeaker system ini kategorinya jauh banget dari speaker biasa lainnya yang aktifnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, pasti ini bagus banget dan nggak akan menyesal. Suaranya oke, bassnya juga dapat, mid range-nya juga yang karena terpisah gitu kan. Jadi dia juga oke, vokalnya juga improve banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir dari sound quality-nya. Gue jamin ini very worth it. Nah, bagi yang penasaran, cara pembeliannya gimana sih? Untuk pembeliannya, kalian bisa langsung mampir ke toko kami di Glodok Plaza lantai dasar nomor 33A. Kemudian kita juga ada e-commerce. Nanti
kami cantumkan di kolom deskripsi. Itu kalian bisa lihat-lihat langsung harganya. Nah, bagi yang penasaran sama harganya, di sini JBL 75MS dibanderol dengan 21.750.000. Dan saat ini kita lagi ada diskon 10% menjadi 19.575.000. Jadi ini promonya terbatas ya guys ya, diskonnya. Jadi bagi kalian yang mau beli bisa langsung nanti di kolom deskripsi gue cantumkan semuanya. Atau kalian juga bisa hubungi gue Jimmy, itu ada nomornya nanti di kolom deskripsi. Oke, itu video dari gue. Sebelum itu jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kami. Oke, cukup sekian dari gue, Jimmy dari Audio Center. Sampai jumpa.